bukan saja bukan hanya sekedar mendandani makain baju plek budal gitu, enggak gitu, tapi ya makna yang tersirat dan tersurat dalam sebuah pakaian yang kita kenakan itu ya eh, bagaimana kita bawakan baju itu akhirnya bisa impress sama orang lain, ya bagaimana kita tampil dengan itu. Iya, saya mengapresiasi Bunda Ane, yang namanya juga perasaan perempuan ya. Betul. Dan Bu Ane itu latar belakang bersama saya itu adalah sahabat dari lebih dari 20 tahun. Iya. Jadi dipikirnya itu positif saja ya, positif kegembiraan dan kalau Bunda Ane Avanti memiliki empati yang besar terhadap saya ya karena perjuangan sahabat aja. Nah, karena kepercayaan saya kepada Ana Avanti juga sehingga saya pilih sebagai desainer yang lebih dari sahabat, tapi memang ikon dari kebaya Indonesia itu sendiri kan Ana Avanti. Jadi saya senang kalau Bunda Ana Avanti bisa bukan hanya sekedar mendandani makain baju plek budal gitu, enggak gitu, tapi ya makna yang tersirat dan tersurat dalam sebuah pakaian yang kita kenakan itu ya bagaimana kita bagaimana kita bawakan baju itu akhirnya bisa impress sama orang lain, ya bagaimana kita tampil dengan itu. Jadi alhamdulillah sih ya memang Bunda dan saya itu biasa kerja sama yang cepat gitu ya. Contoh soal pernikahan Siti Nurhaliza di Malaysia. Bunda itu bikinin baju saya di parkiran mobil loh. Jadi kebaya putih biasa, terus dibikinin shoulder vertikal. Di sini ada corsage-nya. Dan begitu saya pakai di Malaysia, ternyata dampaknya luas dan semua orang di Malaysia tahun nikahnya Siti 2007 itu bikin seperti itu. Artinya kan juga memang saya sama Bunda udah biasa kerja sama yang cepat-cepat gitu. Jadi pasti di segala kesempatan pasti berusaha untuk semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada untuk menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Nih sedikit kemarin juga Mimi Aurel tidak membeda-bedakan nih, mohon maaf, antara bundanya dan Miminya sama-sama duduk di depan mendampingi ya, seperti apa Mimi kebesaran hatinya melihat Adinda Aurel seperti itu nih. Iya, saya senang ya, saya bersyukur dan happy untuk anak-anak itu aja. Jadi harus dilihat juga bahwa bukan masalah kebesaran hati kita, tapi bagaimana kita mengikhlaskan anak-anak kita untuk mau masuk ke jenjang kehidupan yang dia pilih. Insya Allah kan kita doa untuk mereka lebih baik ya. Jadi jangan pernah berpikir ya positive thinking aja ya, yang happy, yang seneng, yang gembira. Kalau kita semuanya nggak merasakan itu jadi beban, tuh kita juga ringan melepaskan anak-anak kita ke jenjang pernikahan. Ada hal yang patut dicontoh oleh anak-anak kita, ada hal yang mungkin yang miss dalam kehidupan saya yang lalu yang mungkin mereka nggak usah jadi nggak usah kita paksa anak-anak harus menjadikan orang tuanya sebagai role model. Mereka bisa belajar dari siapapun. Banyak netizen juga yang kagum terhadap Mimi nih yang menghadiri acara Aurel dengan kesiapan dan segala macamnya, banyak pujian datang ke Mimi. Senang nggak sih Mimi? Ya alhamdulillah ya kalau saya nggak melihat dampak dari apa yang sudah saya lakukan, saya hanya bersyukur saya bisa sampai ke situ dengan selamat dan baik, dan mudah-mudahan bisa berlanjut hingga nanti hari H. Kan masih panjang ini ya. Mudah-mudahan juga nggak akan ada perdebatan tentang hal-hal yang sedang dipersiapkan oleh anak-anak saya gitu. Tapi sedikit supportnya kemarin sempat permasalahan ini acara Loli ini katanya dan sebagainya, ada aja ya namanya orang ya Mi, nggak semua. Ini gimana Mimi supportnya Mi? Dia sebetulnya KPI punya kapasitas ya untuk menilai apakah sebuah konten acara untuk publik ini dinilai memiliki azas kemanfaatan yang baik. Jadi kalau dari pihak RCTI sudah bisa meyakinkan bahwa mereka berdua ini kan idola remaja dan demand-nya tuh besar. Jadi keinginan publik untuk tahu idolanya itu besar dan diberikan wadah yang baik oleh RCTI. Saya pikir
fine ya, saya pikir. Dan di situ ada konteks silaturahim, ada konteks protokol kesehatan yang dijalankan baik. Jadi saya pikir saya pikir nggak ada masalah ya, mudah-mudahan bisa disikapi oleh semua pihak. Terakhir nih, ini sosok Aurel di mata Mimi seperti apa, dan apa sih usaha-usaha sosok Atta di mata Mimi seperti apa nih? Dan apa sih usaha-usaha dari Atta sendiri untuk mengambil hati seorang Mimi Kade nih selama ini yang Mimi lihat nih? Nggak terucap ya, tapi tersirat di mata-mata mereka anak-anak yang manis ya. Kita berikan dorongan untuk memberikan doa restu aja ya. Saya doakan mereka aja ya. Ya.